Oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menemukan tentang bagaimana caranya melakukan transaksi di menu travel. Dalam hal ini kita akan coba reservasi tiket pesawat. Oke, caranya adalah kita klik dulu menu travel ini, kita klik. Nah, di sini tentunya untuk menu travel ada transaksi tiket pesawat, hotel, kereta api, juga pelni. Nah, untuk kesempatan kali ini kita coba untuk reservasi tiket pesawat. Ya, kita klik menu pesawat. Oke, maka di sini ada pilihan untuk tiket pesawat domestik dan internasional. Kita tinggal pilih saja. Untuk sementara kita coba untuk domestik. Di sini ada dari Jakarta ya, CGK ke Denpasar atau DPS. Kemudian berangkatnya tanggal 13 November. Di sini kita bisa pilih mau pulang pergi atau sekali jalan. Seperti itu. Penumpangnya dewasa, tinggal kita klik cari. Nah, kemudian bagaimana kalau kita untuk tujuannya bukan ke Denpasar, kita bisa klik tujuan yang lain. Misalnya mau kemana, kita bisa ketik di sini, katakanlah ke Balikpapan misalnya. Nah, di sini udah muncul Balikpapan. Nah, kita tinggal klik. Nah, berarti sudah berubah tujuannya. Jakarta Balikpapan. Kita tentukan tanggalnya, kita klik saja yang ada logo kalender ini. Kapan kita mau berangkat? Anggap saja tanggal 30 misalnya, hari Sabtu, di ujung paling bawah kanan kita klik tanggal 30. Oke, kita coba cari ya, Jakarta Balikpapan, berangkat tanggal 30 misalnya. Oke, teman-teman sekalian, kita tinggal klik cari, maka akan muncul beberapa maskapai dengan harganya tentunya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, untuk harga yang tampil di layar ini adalah harga untuk konsumen ya. Jadi Anda sebagai member SAP tentunya Anda mendapatkan bukan harga yang tampil di layar ini, tetapi harga net to agent ya, yang jelas di bawah harga yang tampil di layar ini. Oke. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa harga ya. Kemudian di menu ini kalau kita lihat ada urutkan di situ. Coba kita klik yang urutkan ini. Kalau kita klik ini berarti akan muncul beberapa pilihan untuk mempermudah atau mempercepat pencarian. Yang kami checklist ini adalah harga terendah, berarti yang muncul dari harga paling rendah. Kalau kita rubah ke sini berarti yang paling tinggi. Kemudian berangkat paling awal kita bisa klik, berarti nanti munculnya adalah penerbangan paling awal, paling pagi. Yang ini. Kemudian berangkat yang paling akhir bisa dicari, ini pencarian cepat namanya, atau yang tiba paling awal, seperti itu. Nah, yang paling banyak adalah orang mencari harga terendah. Berarti kita klik yang harga terendah, selesai. Berarti untuk katakanlah tadi ya, penerbangan dari Jakarta ke Balikpapan tanggal 30 November itu yang paling rendah yang ini teman-teman sekalian, 954.400, ini Lion, seperti itu ya. Jadi pagi, penerbangannya jam 4 pagi lewat 42 menit sampai di Balikpapan jam 7.45, seperti itu ya. Makin ke bawah ini tentunya makin mahal harganya ya. Bapak sekalian, kita ambil contoh saja, anggap saja kita ambil yang paling murah 954 ya. Kita klik ya, kita lihat detailnya. Oke. Jadi Jakarta dari Cengkareng, durasinya 2 jam, jadi jam 4 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian barat, tiba di Balikpapan jam 07.45 ya. Oke, kalau ini sudah Anda pahami rincian perjalanannya, Anda tinggal lanjutkan. Tinggal klik lanjutkan. Oke. Di sini kelihatan teman-teman sekalian bahwa untuk
perjalanan pagi ini yang harganya 947, kelas ekonomi masih tersedia 7 kursi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, ini salah satu bukti bahwa ini adalah aplikasi yang atau website yang resmi sebagai agent travel, sehingga Anda mengetahui sisa berapa ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ringkasannya. Detail perjalanan Jakarta Balikpapan. Oke, 30 November. Di sini apabila Anda akan melanjutkan booking, tentunya Anda tinggal isi datanya. Ya. Isi data siapa? Isi data pemesan. Oke, ini langsung dari aplikasi atas nama Rio Ristanto. Oke. Kemudian data penumpang. Ya, data penumpang tinggal klik saja di sini. Tinggal masukkan. Ya, titelnya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki tentunya tuan, ya. Kalau perempuan nyonya. Nyonya misalnya, nyonya kita klik. Oke. Nyonya siapa? Nah, misalnya di sini nama penumpangnya misalnya Sartika misalnya. Kita tinggal ketik Sar. Ya, kalau teman-teman lihat di layar handphone bahwa ini sudah ada data ya. Data penumpang dewasa 1 orang yaitu Nyonya Sartika, seperti itu. Tinggal kita lengkapi. Ini nomor handphonenya kita isi 0812 1846 seperti itu ya, 0812 1846. Oke. Kemudian kita simpan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, ini sudah selesai proses pengisiannya, tinggal kita melakukan yang namanya booking. Tinggal kita klik booking. Lanjutkan proses booking. Oke. Nah, Bapak sekalian, biasanya setelah kita melakukan booking, nanti akan muncul time limit ya, sampai waktu berapa lama lagi booking itu expire, seperti itu. Nah, untuk itu pastikan Anda harus tahu, karena kalau sudah melewati time limitnya maka nomor bookingnya sudah dianggap gagal, seperti itu. Nah, inilah detail laporannya untuk booking. Sudah dapat kode bookingnya ya, sebelah kanan itu ya, TCRGPC ya, itu kan adalah kode bookingnya atas nama Nyonya Sartika. Di sini terlihat teman sekalian ada biaya perjalanannya adalah Paxped 954.000, kemudian NTA-nya, net to agent-nya adalah 937.460. Jadi untuk Paxped adalah harga konsumen. Jadi kalau Anda mau jual lagi, terus otomatis konsumen bayarnya seperti itu ya, segitu 954.400, dan Anda dipotong saldonya adalah NTA-nya, net to agent-nya, yaitu 937.460. Dengan demikian Anda mendapatkan profit 16.940. Ini pemesannya Rio Travel. Nah, teman sekalian, di sini kita tinggal melanjutkan. Kalau memang Anda mau langsung issued, Anda tinggal klik yang sebelah kanan bawah ya, yang di blok warna orange ya. Tinggal klik issued, maka terjadi transaksi dan saldo Anda terpotong sebesar NTA-nya. Tapi kalau Anda mau batalkan, berarti Anda tinggal klik cancel, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Oke. Kurang lebih demikian Bapak sekalian, bagaimana cara melakukan reservasi tiket pesawat menggunakan aplikasi SAPSBO. Mudah sekali ya. Oke. Untuk itu sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.